Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Rabbana zidna ilma. Ikhwati fillah rahimakallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan karunia berupa kesempatan untuk dapat duduk bersama melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menyebutkan bab qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lihat dalil yang pertama, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Ini yang pertama apa? Sifat dari berhala itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, mereka diciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan dan mereka adalah makhluk. Kemudian dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Jangankan kepada penyembah-penyembahnya, kepada dirinya sendiri pun berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Tapi ikhwati fillah rahimakumullah, penulis pada bab ini mendatangkan beberapa dalil yang menjelaskan tentang dalil-dalil tauhid yang menunjukkan tentang qudratul khaliq wa ajzul makhluk, yang menunjukkan tentang maha kuasa al-khaliq, yakni Allah yang maha pencipta, dan lemahnya makhluk. Jadi inilah maksud dari penulis, ya, menjelaskan di bab ini yang menyebutkan beberapa dalil, yakni berkenaan tentang apa? Pembahasan tentang apa? Maha kuasanya Allah yang maha pencipta dan sangat lemahnya makhluk. Qala ikhwati fillah rahimakumullah, kita lihat pada dalil yang pertama ini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a, sampai pada bagian yang berikutnya. Di sini pada ayat ini
Allah menetapkan bahwa Allah lah yang Maha Kuasa dan makhluk itu sangat lemah. Kita lihat pada ayat, ada berapa hal di sini yang menyebutkan tentang lemahnya makhluk dan Maha Kuasanya Allah? Ada berapa perkara? Ada 4. Yang pertama apa? La yakhluqu syai'a. Tidak menciptakan sesuatu apapun. Syai' itu artinya sesuatu. Tapi diterjemahkan sesuatu apapun, kenapa? Karena nakirah, kalian belajar nahwu, nakirah kalau datang dalam konteks syarat atau penafian, ini menunjukkan umum. Berarti la yakhluqu syai'a, dia tidak bisa menciptakan apapun. Bukan tidak menciptakan sesuatu. Bukan tidak hanya tidak bisa menciptakan sesuatu, tetapi tidak bisa menciptakan apapun. Dari bentuk bahasanya ini menunjukkan apa? Keumuman. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan beribadah kepada makhluk, yang mana makhluk itu dia tidak bisa menciptakan apa-apa? Ini kelemahan yang pertama, tidak bisa menciptakan apapun. Kemudian yang kedua apa? Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka yang diciptakan. Ini kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga, mereka tidak bisa menolong orang yang menyembah mereka. Artinya berhala-berhala tersebut, sembah-sembah tersebut tidak bisa menolong orang lain. Kelemahan yang keempat apa? Jangankan orang lain, ya dirinya sendiri dia tidak mampu menolong dirinya. Berarti di sini menunjukkan apa? Ada 4 hal di sini yang Allah sebutkan tentang maha kuasanya Allah dan sangat lemahnya hamba atau makhluk. Jadi kalau mau disembah, berarti dia harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat-syaratnya apa? Dia bisa menciptakan. Nah, yang pertama apa? Bisa menciptakan. Yang kedua, tidak diciptakan. Yang ketiga, bisa memberikan pertolongan. Dan dia tidak ditolong. Dan dia tidak ditolong. Artinya mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Ini 4 sifat yang harus terpenuhi kalau mau disembah. Dan ini semuanya hanya pada siapa? Hanya pada Allah. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di ayat ini, Allah memulainya dengan A. Apakah? Ini istifham inkari. Istifham inkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Ini adalah pernyataan untuk mengingkari. Ya, bukan menunjukkan Allah tidak tahu, bukan menunjukkan Allah tidak tahu. Tapi ini adalah sekali lagi pertanyaan untuk mengingkari kejahilan mereka tersebut. Ya, mengapa mereka menyembah berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, sedangkan mereka sendiri diciptakan. Ya. Nah, jadi ini adalah merupakan pengingkaran. Jadi semua mereka yang disembah, baik itu batu, pohon, jin, malaikat,
para nabi, orang-orang soleh dan yang lain-lainnya, mereka semuanya apa? Tidak menciptakan sesuatu apapun juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, dijadikan permisalan. Dijadikan permisalan, maka dengarlah baik-baik permisalan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba, tidak akan bisa menciptakan dzubab. Apa dzubab? Lalat. Ya, tidak bisa menciptakan lalat. Ya. Walau ijtama'u lah, meskipun sembahan-sembahan tersebut, ya, ya, jin, malaikat, ya, para nabi, wali-wali Allah, semuanya yang disembah itu berkumpul dalam rangka untuk menciptakan satu ekor lalat, bisa atau tidak? Tidak akan bisa. Ya, wa iyaslubhumudz dzubab, kalau wa iyaslubhumudz dzubab wa syai'a, kalau seandainya seekor lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, hinggap di makanan tersebut, ya, diambilnya hingga pada minuman tersebut, disedotnya, bisa tidak dikembalikan lagi? Hah? Tentunya tidak bisa. La yastanqidhuhu min. Ya, mereka tidak bisa mengambilnya kembali dari lalat tersebut setelah lalat itu mengambil makanan dan minuman mereka. Maka kemudian Allah katakan apa? Du'afat thalibu wal matlub. Alangkah lemahnya yang meminta dan yang diminta. Ya, alangkah lemahnya yang meminta dan yang diminta. Yang minta berarti yang berdoa kepada selain Allah, yang diminta berarti yang disembah itu, ya, yang disekutukan dengan Allah. Kedua-duanya kedua-duanya makhluk dan sama-sama lemahnya. Ya. Jadi ini Allah perintahkan ciptakanlah lalat. Ya. Allah tidak memerintahkan untuk menciptakan gajah. Ya. Allah tidak memerintahkan untuk menciptakan apa? Sapi, ya, hewan-hewan yang besar, tidak. Tapi Allah perintahkan apa? Kalau mampu kalian menciptakan, ciptakanlah apa? Ciptakanlah seekor lalat. Yang kecil saja, ya. Mampu atau tidak? Tidak mampu. Bahkan Allah dalam dalam hadis qudsi, ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, falyakhluqu dzarrah, hendaklah mereka menciptakan seekor semut. Semut binatang, ya, binatang kecil, ya. Aw yakhluqu habbah, atau mereka menciptakan sebutir biji. Aw yakhluqu sya'irah, atau mereka menciptakan sebutir gandum. Ya. Semut, kalau dalam ayat disebutkan tentang lalat, dalam hadis qudsi disebutkan tentang semut. Kalau mereka mampu, ciptakanlah semut. Ya. Semut itu binatang terkuat di dunia, iya atau tidak? Pak, semut itu binatang terkuat di dunia, iya atau tidak? Iya. Apa sebabnya? Tidak pernah istirahat? Tidak pernah tidur 24 jam? Masya Allah. Ada pernah survei Pak ya? Ada pernah perhatikan Pak ya? Masya Allah. Ya, yang lain? 10 kali. 10 kali bebannya? Bahkan ada yang mengatakan mampu mengangkat 50 kali dari berat badannya. Gajah mampu mengangkat 1 ekor gajah? Hah? Ini semut mampu mengangkat puluhan, ya, puluhan lipat kali berat badan semut tersebut. Berarti semut makhluk yang terkuat. Subhanallah, ciptaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan semut? Tidak ada. Siapa yang bisa menciptakan menumbuhkan tumbuhan dari sebutir biji, ya. Biji diletakkan di tanah kemudian tumbuh tunas. Ada yang bisa melakukannya selain Allah?
Tidak ada. Ya, jadi kalau tidak ada yang bisa menciptakan itu semuanya, berarti hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Taib. Bahkan di Cina mereka berusaha untuk menciptakan telur. Ya. Ada telur buatan ya? Ya. Tapi kalau telur tersebut, telur buatan mereka, dikasihkan ke ayam, dierami, menetas tidak? Hah, menetas tidak? Tidak. Berarti beda telurnya ya? Nah, tidak sama. Allahu Akbar. Ya. Jadi yang pertama, mereka tidak bisa menciptakan. Yang kedua, mereka diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi awal mulanya mereka itu tidak ada sama sekali. Kemudian menjadi ada. Berarti mereka membutuhkan Allah untuk supaya mereka bisa ada. Nah, mereka menciptakan Al-Khaliq untuk menjadikan mereka ada. Dari tidak ada menjadi ada. Berarti itu mereka butuh. Ya kan? Semua makhluk butuh kepada yang mengadakan. Kemudian setelah mereka ada, siapa yang mengembangkan mereka? Apakah diri mereka sendiri? Allah yang menjadikan mereka berkembang biak, tumbuh. Nah, ini yang kedua, kelima mereka adalah makhluk-makhluk selain Allah itu mereka diciptakan. Yang ketiga tadi apa? Yang disembah tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong. Diperhatikan di sini, la yastati'una lahum nasra. Tidak bisa menolong, bukan tidak mau menolong. Kalau tidak mau menolong, berarti ada kemungkinan bisa menolong. Tetapi di sini apa? La yastati'una, mereka tidak bisa. Artinya sama sekali tidak bisa menolong. Tapi kalau dikatakan mereka tidak menolong, berarti ada kemungkinan mampu untuk menolong. Tetapi di sini lihat Allah gunakan kata la yastati'un, mereka tidak mampu. Arti sama sekali mereka tidak bisa berbuat itu. Kemudian apa? Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW pun juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya. Rasulullah SAW pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu tingginya, sungguh-sungguh Rasulullah SAW mengangkat tangannya sampai selendang beliau jatuh dan diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW minta pertolongannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berdoa, Allahumma anjiz lima wa'atani, ya Allah, wujudkan apa yang Engkau janjikan untukku. Ya. Allahumma innaka in tuhlikil isabah min ahli Islam, ya Allah, seandainya Engkau menjadikan kaum muslimin ya, binasa, apa yang akan terjadi? Kalau seandainya para sahabat dan Rasulullah SAW binasa, apa yang terjadi? Fala tu'badu fil ardi abada, maka engkau tidak akan disembah di permukaan bumi ini selamanya. Lihat, Rasulullah SAW pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian beristighosah, ya, ini Rasulullah SAW dan juga demikian para sahabat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kabulkan ya, doa mereka. Taib, ini menunjukkan apa? Kelemahan makhluk sehingga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Nabi Isa. Ya, Nabi Isa juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Isa ditangkap, kemudian ingin disalib, namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkatnya, diselamatkan ke
ke langit. Ini Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam ya juga butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau tidak berhak untuk disembah. Ya, karena beliau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat, ya. Tidak bisa memberikan hidayah. Tidak bisa menolak mudarat. Banyak sekali dalil-dalil tentang ini dan kita tahu dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah SAW di Khaybar ada wanita Yahudiyah yang berikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa seekor kambing, ya, makanan seekor kambing. Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti pemberian wanita Yahudiyah ini. Rasulullah SAW terima. Ya. Ternyata makanan tersebut sudah dibubuhi racun. Hadir ketika itu para sahabat. Ya. Mereka juga makan kambing tersebut dan dia tahu Rasulullah SAW suka paha, ya, paha kambing. Ya. Dan di bagian itu dibubuhi banyak racun. Bagian itu justru dibubuhi banyak racun. Tiba-tiba, ya, daging kambing tersebut mengatakan ini masmumah. Ya. Tiba-tiba daging kambing tersebut bisa berbicara mengatakan apa? Aku beracun. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Jangan makan. Namun ternyata di antara para sahabat ada yang telah memakannya dan mereka meninggal. Ya. Termasuk Rasulullah SAW juga ada racun yang masuk ke dalam tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun sakit. Ya. Sehingga 3 atau 4 tahun kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Di antara penjelasan ulama juga disebabkan karena adanya sisa racun tersebut. Dan Allah SWT hikmahnya adalah menginginkan Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan pahala syahadah, mati syahid. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Rasulullah SAW juga tidak bisa menolak dirinya dari mara bahaya, tidak bisa menolong dirinya, tidak bisa menolong para sahabat teracuni. Rasulullah SAW juga ya, kena racun. Kemudian ditanyakan kepada wanita Yahudi itu, kenapa engkau lakukan ini? Ternyata dia ingin membuktikan kalau seandainya betul itu adalah Nabi, maka dia tidak akan mati. Kalau bukan Nabi, artinya Nabi palsu, maka dia akan mati. Jadi kembali bahwa pelajaran kita bahwa Rasulullah SAW saja tidak bisa menolong para sahabat, ya, dari mudarat, ya, dari racun tersebut. Ya. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Ya. Kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah adalah yang maha kuasa. Yang maha kuasa itulah yang berhak untuk disembah. Taib. Dalil yang kedua, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.
Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Fatir ayat 13 dan 14. Kalau sebelumnya ayat surat Al-A'raf ayat 191, 192. Sekarang Fatir 13 dan 14. Dalil yang kedua, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sesuatu apapun meskipun sekecil qitmir. Apa yang dimaksud dengan qitmir? Qitmir itu adalah al-lufafah, kulit ari. Kalau kurma ya dikupas ada bijinya kan? Coba perhatikan di biji kurma itu ada selaput ya. Yang tipis. Setipis itu saja, itu bukan milik mereka. Karena kurma itu adalah ciptaan Allah, termasuk bijinya, termasuk kulit arinya. Ya, kulit ari itu saja yang sekecil itu saja, itu mereka tidak memilikinya. Kenapa? Karena Allah hanya menciptakannya. Maka di sini Allah meniadakan kepemilikan sesuatu yang remeh, yang kecil. Itu tidak mereka miliki. Dan Allah menetapkan bahwa kerajaan itu hanya milik Allah. Alam semesta ini, langit dan bumi, semuanya ini adalah merupakan apa? Milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan pada kalimat sebelumnya. Jadi sebelum kalimat walladzina tad'una min dunihi ma lam yakum min qitmir, silakan nanti dilihat mushafnya. Ya. Ini bukan awal ayat, ini adalah akhir ayat. Ya. Sebelumnya Allah sebutkan dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang berbuat demikian itulah Allah Rabbmu, kepunyaannya lah kerajaan. Jadi Allah telah menetapkan sebelum ini, ya, kalimat sebelumnya apa? Bahwa kerajaan alam semesta ini adalah milik Allah. Kemudian Allah katakan, adapun yang kalian sembah selain Allah, sedikit pun, ya, walaupun setipis kulit ari, mereka tidak memilikinya. Ini menunjukkan apa? Kelemahan makhluk dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi kalau mau disembah harus memiliki 3 sifat. Perhatikan ayatnya. Kalau mau disembah harus memiliki 3 sifat. Berdasarkan dalil yang disebutkan oleh penulis ini. Sifat yang pertama apa? Mereka harus memiliki. Memiliki apa? Alam semesta ini. Ternyata alam semesta ini semuanya adalah milik Allah. Kepemilikan kita, pemilikan manusia, itu sifatnya sifat sementara, itu hanya pemakaian. Tidak kekal abadi. Kita meninggal dunia ya diwariskan. Ya. Kemudian in tad'uuhum di ayat ke-14, kalau kalian berdoa kepadanya, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Berarti sifat kedua yang berhak untuk disembah adalah yang mengabulkan, yang mendengar doa kalian. Sifat yang kedua apa? Lawan dari la yasma'u du'aakum. Kalau sembahan-sembahan selain Allah tidak bisa mendengar permintaan kalian, tidak bisa mendengar doa kalian. Sedangkan Allah bisa mendengar doa kalian. Dimanapun kita berada, Allah bisa mendengar.
Adapun selain Allah memiliki keterbatasan pendengaran, ya, memiliki keterbatasan pendengaran. Kemudian yang ketiga apa? Mastajabu lakum. Mereka seandainya bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Seandainya mereka mendengar doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Nah, di sini ada 3 sifat. Ya, ada 3 sifat yang disebutkan di dalil-dalil ini. Kalau mau disembah harus memiliki 3 sifat tersebut. Sifat kepemilikan, sifat mendengar yang sempurna tentunya kan. Kemudian apa? Sifat bisa mengabulkan seluruh permintaan tanpa kecuali, ya. Punya kemampuan untuk itu. Kalau tidak, berarti lemah. Jibril alaihissalam ini topnya malaikat. Apakah bisa bisa mendengar semua apa yang disampaikan oleh manusia? Tidak bisa. Itu malaikat Jibril. Ya. Tidak bisa. Nabi kita Muhammad SAW pun juga semasa hidup tidak tahu kalau Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan. Seandainya bisa mendengar, Rasulullah SAW mendengar. Ini Aisyah memanggil. Ternyata Rasulullah SAW tidak tahu kalau Aisyah dikiranya masih berada di dalam apa? Apa namanya? Tandu ya. Rasulullah SAW tidak tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha ternyata tertinggal dari rombongan, dan akhirnya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami inilah yang menemani Aisyah ke kota Madinah. Sehingga kemudian orang-orang munafik yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa Aisyah istri Nabi berzina. Tuduhan yang dilontarkan oleh orang munafik. Dan Rasulullah SAW tidak bisa memastikan apakah Aisyah berzina ataukah tidak selama sebulan. Selama sebulan Rasulullah SAW tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Rasulullah SAW juga tidak maha mendengar. Kalau seandainya maha mendengar, Aisyah akan berkata ketika tertinggal, ya, berteriak gitu kan, walaupun sudah jauh, sudah sampai di Madinah mungkin. Rasulullah SAW akan tahu apa yang terjadi, tapi ternyata tidak tahu. Ini Rasulullah SAW tidak maha mendengar. Aisyah berapa kali kehilangan kalung? Berapa kali kehilangan kalung? Kalau hadis atau ifki, ini yang terjadi tentang fitnah ya. Fitnahnya bahwa Aisyah berzina, ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi? Terkait dengan ayat disyariatkannya tayamum. Aisyah kehilangan kalungnya. Namun untuk yang kedua kalinya, Aisyah radhiyallahu anha tidak mau mencari sendiri. Takut kalau mencari sendiri apa? Nanti tertinggal lagi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau kehilangan kalung. Semuanya mencari. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya mencari. Sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga juga mencarinya. Tidak ada yang tahu. Menunjukkan para sahabat ini top-topnya sahabat ya. Tidak ada yang tahu perkara gaib. Ternyata kalungnya di mana? Kalungnya di mana? Di bawah onta. Ya, sayangnya ontanya tidak melapor kepada Rasulullah SAW. Tidak bilang kepada Rasulullah SAW kalau kalungnya ada di mana? Ada di bawahnya ya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW, para sahabat, mereka tidak mengetahui perkara yang
Perkara yang gaib. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka mengkufuri, mereka mengingkari kesyirikan kalian. Ya. Berhala-berhala yang disembah atau sesembahan-sembahan selain Allah itu, mereka semuanya akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan terhadap mereka. Ya. Berarti yang berhak diibadahi hanya siapa? Hanya Allah. Dan Allah lah yang pada hari kiamat kelak akan berikan balasan untuk orang-orang yang bertauhid. Nah, kemudian di akhir ayat, di ayat yang ke-14 ini, wala yunabbiuka mithlu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha mengetahui. Ini menunjukkan apa? Kita harus beriman bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah itu, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian, tidak bisa mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Oh bisa, ya. Wali fulan bisa, Syekh fulan bisa, Buya fulan bisa, Kiai fulan bisa. Ini berarti apa? Dia mengingkari pernyataan Allah SWT. Kenapa yang Allah katakan tadi? La yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Namun ada yang mengingkarinya, yang mengatakan bahwa tidak, dia bisa mendengar. Wali tersebut bisa mendengar, bisa mengabulkan permintaan kami. Sedangkan Allah katakan apa? Mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Berarti orang ini apa namanya? Mengingkari apa yang Allah kabarkan. Ini kan perkara gaib. Ini perkara gaib. Sudah Allah tegaskan. Ini jelas. Kalau orang yang punya akal sehat, ini nggak perlu penafsiran lagi, kan jelas kan? Bahasanya jelas atau tidak? Sangat jelas. Jadi doa itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Allah lah yang Maha mendengar. Allah lah yang Maha mengabulkan. Allah lah yang memberi balasan dari setiap doa dan setiap permintaan. Hanya Allah yang Maha kuasa. Selain Allah semuanya lemah. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mengingkari apa yang Allah kabarkan tentang perkara gaib ini, apa hukumnya? Berarti dia telah melakukan kekufuran. Nah, berikutnya dari hadis. Syujjan Nabi SAW yawma Uhud. Wa kusirat ruba'iyatuhu faqal kaifa yuflihu qaumun syajju. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Lalu turunlah ayat. Apa ayat tersebut? Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Maksudnya apa? Bukan urusanmu. Itu bukan. Nah, itu bahasa mudahnya apa? Itu bukan urusanmu. Jadi Rasulullah SAW berdoa. Ya, berdoa agar mereka tidak menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, mereka didoakan agar tidak beruntung. Ya. Apa sebab? Karena mereka lah yang menyebabkan Nabi terluka. Tapi ternyata Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'." Itu bukan urusanmu. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah SAW setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya sewaktu perang Uhud berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat subuh. Kunutnya adalah kunut nazilah. Apa doa Rasulullah SAW dalam kunut nazilah tersebut?
Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatilah si fulan dan si fulan. Ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi setelah Rasulullah SAW bangkit dari ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, kemudian dilanjutkan dengan doa. Dan doa Rasulullah SAW ini berisikan apa? Laknat, agar dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi Rasulullah SAW mendoakan keburukan. Sesudah itu Allah pun menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Artinya apa? Itu bukan urusanmu. Dan menurut riwayat yang lain, beliau mendoakan semoga Sofwan bin Umayyah, Suhaib bin Amr, dan Haris bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Ya, Ali Imran 128. Riwayat-riwayat ini tidak bertentangan. Ini menunjukkan apa? Setelah kejadian-kejadian ini kemudian turun ya firman Allah Subhanahu wa taala apa? Laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusanmu. Ya, sekali lagi riwayat-riwayat ini tidak bertentangan. Ya, Rasulullah SAW terluka. Ya, kemudian juga ini kejadian tentang Rasulullah SAW juga berdoa di kunut nazilah. Ya, mendoakan laknat untuk mereka. Ya, kemudian juga ada tiga orang yang didoakan dengan laknat oleh Rasulullah SAW. Ya, setelah kejadian-kejadian ini, ya baru turun firman Allah SWT surat Al-Imran ayat 128. Sekali lagi bahwa riwayat-riwayat ini tidak bertentangan. Ini menunjukkan semua kejadian-kejadian ini telah terjadi, baru kemudian turunlah. Ini semuanya menjadi sebab turunnya firman Allah SWT Al-Imran 118, laisa laka minal amri syai'. Pertanyaannya adalah, apa kaitan riwayat-riwayat ini dengan bab yang sedang kita bahas? Anda bisa menjawab? Kenapa penulis mendatangkan dalil-dalil ini? Apa kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas? Semua urusan diserahkan kepada hanya Allah yang berhak kita sembah. Semua urusan diserahkan kepada Allah. Barakallahu fik. Naam. Ada yang lain? Apa kaitannya dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis dari sebab turunnya ya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Yang pertama, Rasulullah SAW berdoa, ya, kaifa yuflihu qaumun syajjun nabiyyahum. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Ini menunjukkan bahwa apa? Rasulullah SAW menginginkan jauhnya keberuntungan dari mereka. Kan begitu? Ya. Jadi seakan-akan Nabi SAW memvonis mereka bahwa mereka itu bakalan sesat. Maka kemudian Allah tegur. Seakan-akan apa? Mereka itu memang sudah sesat. Maka kemudian Allah tegur. Dan betul tadi yang dikatakan bahwa semua urusan itu di tangan Allah. Ya. Balillahil amru jami'a. Surat Ar-Ra'd ayat 31, bahwa seluruh urusan itu adalah milik
Allah. Semua urusan itu adalah milik Allah. Apakah seseorang itu akan mendapatkan hidayah? Apakah seseorang itu akan sesat? Bagaimana akhir kehidupan mereka? Hanya Allah lah yang mengetahui, hanya Allah lah yang menentukannya. Sampai Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk menentukan bahwa orang ini akhirnya akan sesat selamanya. Bisa dipahami? Ya. Taib. Ini yang pertama. Dan hikmah Nabi terluka apa? Menunjukkan bahwa Nabi juga adalah seorang manusia. Dan berarti tidak patut untuk disembah. Kemudian juga Rasulullah mendoakan Allah mal'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatilah fulan dan fulan. Ini agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya akhir dari segala urusan itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini saja tidak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah atau menyatakan seseorang itu sesat, maka apalagi orang yang berada jauh levelnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu mereka untuk menentukan seseorang ini masuk surga. Ya, nanti kalau berbaiat dengan begini, saya jamin kalian akan masuk surga. Siapa yang berani menjamin seseorang bisa masuk surga? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun juga tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak memiliki kuasa. Semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian berikutnya tentang 3 orang, ya, tentang 3 orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Apa sebab sampai Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi mereka? Terkait dengan perang Uhud, ya, karena mereka melakukan kebiadaban yang luar biasa dalam perang Uhud. Ya, wajah Nabi SAW terluka, ya, bersimbah darah, gigi beliau tanggal, ya, sampai 72 sahabat meninggal, termasuk juga paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Jasad para sahabat pun juga dicincang-cincang oleh musyrikin. Ya, wajar saja kalau Rasulullah SAW mendoakan laknat bagi mereka. Kalau mereka didoakan laknat berarti jauh dari rahmat Allah. Berarti kalau seandainya Allah kabulkan berarti mereka akan tersesat selamanya, jauh dari rahmat Allah. Ini siapa yang berdoa? Rasulullah SAW yang berdoa. Kemudian yang tadi di kunut nazilah, yang menjadi imam siapa? Sayyidul Mursalin. Ya kan? Yang menjadi makmum siapa? Yang mengaminkan siapa? Sadatul Aulia, tokoh-tokohnya para wali, para sahabat. Itu yang mengaminkannya. Tapi apakah Allah mengabulkannya? Ternyata ketiga tokoh yang didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat yang berdoa, doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi bisa dipahami? Apalagi yang berada jauh di bawah derajat kerasulan, di bawah derajat para sahabat. Apalagi kalau kewaliannya abu-abu. Entah wali entah enggak. Nabi saja tidak punya kuasa. Kan gitu ya? Tidak punya kuasa.
Di sini menunjukkan apa? Rasulullah SAW, para sahabat berdoa kepada Allah. Maka tidak patut kalau ada yang berdoa kepada Rasulullah SAW. Tidak patut kalau ada yang berdoa kepada para sahabat. Mereka sendiri juga pun berdoa kepada Allah. Bahkan doa mereka juga tidak dikabulkan. Rasulullah SAW dan para sahabat menginginkan agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Ini keinginan mereka, ya wajar. Karena para sahabat ya tewas. Ya. Tetapi ternyata tidak demikian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk dan kesesatan itu bukan di tangan Nabi, bukan di tangan wali fulan atau wali fulan. Maka ketika mereka saja berdoa kepada Allah, mengapa kita berdoa kepada mereka? Apalagi kita berdoa beribadah kepada orang-orang yang tidak jelas ya kewalian mereka gitu ya. Seandainya pun ya mereka itu adalah wali-wali Allah, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Mereka sudah meninggal dunia, tidak bisa mendengar. Kalau seandainya pun juga mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Toh nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkarinya. Ya. Kalau seandainya mereka wali-wali Allah, maka insya Allah Taala mereka sekarang akan mendapatkan nikmat kubur. Ya kan? Mereka sedang menikmati apa? Menikmati kenikmatan alam barzakh. Kira-kira kalau mereka sedang menikmati nikmat alam barzah, apakah mereka mau mengurusi orang-orang yang di dunia? Mau. Seandainya antum wali, sudah meninggal ya, orang soleh ya, mendapatkan kenikmatan Allah SWT ya. Ya. Mau antum ketika itu ada orang, antum bisa mendengar, wahai fulan, ya, wahai syekh, antum syekhnya umpamanya gitu kan. Ya. Mau antum mengurusi mereka, orang yang masih hidup? Hah? Apakah ini perkara yang kurang jelas? Ya, apakah firman Allah SWT tidak jelas? Sangat jelas. Bahkan fitrah manusia, akal manusia pun juga menerima, bisa membedakan mana yang berhak untuk diibadahi, mana yang tidak berhak untuk diibadahi. Terakhir, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata ketika diturunkan sabda Rasulullah SAW ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Asy-Syu'ara ayat berapa? Ayat 200. Ayat 214. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah, ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kamu sekalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Artinya apa? Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Wahai Abbas, siapa Abbas? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Safiyah, siapa Safiyah? Bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Dan wahai Fatimah, siapa Fatimah? Putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan
di hadapan Allah. Yang kita garis bawahi apa di sini? La ugni anka atau la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Jadi apa yang bisa menolong kita semuanya? Amal soleh. Hanya amal soleh yang bisa menolong. Ini Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW tidak bisa menolong karib kerabat beliau, bahkan putri beliau, ya, pun juga tidak bisa Rasulullah SAW tolong. Ya. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak Allah izinkan, karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW bisa memberikannya kalau sudah diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ugni anka atau anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi SAW saja tidak bisa menolong. Menunjukkan kelemahan makhluk. Apalagi yang di bawah Rasulullah SAW. Berarti kembali bahwa yang maha kuasa, yang maha mampu segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, kandungan bab ini, pertama tafsiran kedua ayat tersebut di atas. Yang kedua kisah perang Uhud. Ketiga, Rasulullah SAW, pemimpin para Rasul, dalam salat subuh telah melakukan kunut, sedang para sahabat yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Yang keempat, orang-orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah orang-orang kafir. Yang kelima, orang-orang kafir itu telah berbuat hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir, antara lain melukai Nabi dan berambisi sekali untuk membunuh beliau, serta mereka merusak tubuh para korban yang terbunuh, padahal korban-korban tersebut adalah anak famili mereka sendiri. Kemudian yang keenam, tentang perbuatan mereka itu Allah telah menurunkan firman-Nya kepada beliau, laisa laka minal amri syai', tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Kemudian yang ketujuh, Allah berfirman, au yatuba alaihim au yu'adzibahum, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka. Ini masih terkait dengan Ali Imran 128. Kemudian Allah pun menerima taubat mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Allah menerima taubat mereka ya dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedelapan, melakukan kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika berada dalam keadaan mara bahaya. 9, menyebutkan nama-nama beserta nama-nama orang tua mereka yang didoakan terlaknat dalam salat, tidak membatalkan salat. Ini terkait hukum fikih ya. Beliau juga mencantumkan hal ini. Yang 10, boleh melaknat terhadap orang kafir ya, orang kafir tertentu dalam kunut. 11, kisah Rasulullah SAW tatkala diturunkan kepada beliau ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Yang ke-12, kesungguhan Rasulullah SAW dalam hal ini sehingga beliau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dituduh gila. Demikian halnya apabila dilakukan oleh seorang muslim pada masa sekarang ini. Dan yang terakhir ke-13, Rasulullah SAW memperingatkan keluarga yang paling jauh kemudian yang terdekat dengan bersabda, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah, sampai beliau bersabda kepada putrinya sendiri, wahai Fatimah putri Muhammad, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Apabila beliau telah memaklumatkan secara terang-terangan, padahal beliau adalah pemimpin para rasul, bahwa beliau sedikit pun tak berguna bagi diri putrinya sendiri, wanita termulia salam ini, dan orang pun mengimani bahwa beliau tidak mengatakan kecuali yang hak, kemudian dia memperhatikan apa yang terjadi pada diri kaum Khawas. Ya, apa yang terjadi pada diri kaum Khawas dewasa ini, akan tampak baginya bahwa tauhid sudah ditinggalkan dan tuntunan agama menjadi asing. Di zaman ini kalau kita bandingkan ya, kita cermati, kita lihat, kita perhatikan dengan baik, maka akan kita dapati bagaimana tauhid sudah ditinggalkan. Tuntunan agama menjadi asing. Selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Ya, poin-poin penting di sini ya bisa kita pahami dengan baik. Ya. Kalau bisa ya dihafalkan dalil-dalil ini ya, dihafalkan dalil-dalil ini sehingga kita bisa berhujjah. Ya, berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala.
Allah sendiri yang menjelaskan tentang tauhid. Jadi kalau kita ingin membantah kesyirikan, kita ingin menjelaskan kesyirikan, penyimpangan pada tauhid, kita jelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Ya, kemudian dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya tidak 2 ya 1 ayat ya dari tiap-tiap bab ini kalau bisa dihafalkan. Insyaallah taala ini akan memberikan faedah yang sangat besar. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.